وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Di pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya. Kitab-kitab sirah menceritakan banyak sekali akhlak-akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersama keluarganya. Di antaranya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suka membantu keluarganya, suka membantu istrinya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhsifu na'lahu, bahwa beliau memperbaiki atau menyiapkan sendalnya sendiri. Wa ya'malu ma ya'malu ar-rajulu fi baitihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan pekerjaan rumahnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam suka membantu keluarganya mengerjakan apa yang beliau bisa kerjakan di rumahnya. Dari membersihkan, menyiapkan kendaraan, menyiapkan makanan, dan semuanya. Kemudian Nabi SAW dikisahkan bahwa Safiyah radhiyallahu anha suatu ketika datang kepada Nabi SAW sementara Nabi sedang beriktikaf di masjid. Kemudian ketika Safiyah akan pulang, Nabi SAW berdiri bersamanya dan mengantarnya sampai ke rumah, di mana Nabi SAW sangat berbesar hati untuk bisa terus menemani keluarganya sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya yaitu bersabar. Kenapa? Karena di kehidupan keluarga akan banyak terjadi masalah-masalah. Di antaranya apa yang Sayyidina Umar ingkari dari diskusi atau perdebatan istrinya kepada Sayyidina Umar, yang dimana perdebatan istri kepada suami atau diskusi atau banyaknya bertanya di zaman itu bukan merupakan kebiasaan yang baik atau yang bisa diterima di kalangan Quraisy. Tapi Nabi SAW mengajarkan untuk bersabar ketika istri banyak bertanya atau banyak berbicara. Sampai ketika itu istri Sayyidina Umar berkata, "Fa wallahi inna azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam la yuraji'nahu hatta tahjurahu ihdahunna al-yawma ila al-lail." Istri-istri Nabi banyak bertanya, banyak berdiskusi, banyak berbicara, banyak berdebat kepada Nabi, sampai di antara mereka ada yang meninggalkan Nabi dari pagi sampai malam, dan Nabi bersabar. Kemudian di antara kesabaran Nabi SAW, ketika itu Nabi SAW menyendiri dan tidak mengizinkan siapapun datang kepadanya kecuali Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kemudian mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau diam menyendiri?" Kemudian Nabi menjelaskan bahwa karena istri-istriku di antara mereka banyak yang meminta nafkah lebih, sehingga bisa jadi kalau seorang suami menanggapi permintaan-permintaan seperti ini, bisa jadi akan terjadi
kekeruhan dalam rumah tangga. Tapi apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi bersabar. Kemudian di antara akhlak Nabi Muhammad SAW adalah memanjakan istri-istrinya. Suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi berdiri di pintu rumahnya, di pintu rumah Sayyidah Aisyah. Dan ketika itu Al-Habasyah yal'abuna fil masjid. Orang-orang Habasyah sedang bermain dalam masjid dan Nabi melihat mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW membiarkan Sayyidah Aisyah di bawah selendang beliau. Kemudian Sayyidah Aisyah bisa ikut juga menonton orang-orang Habasyah bermain di masjid. Dan di antara perlakuan Nabi memanjakan istrinya, yaitu ketika Nabi SAW memanggil Sayyidah Aisyah dengan sebutan Al-Humaira. Ini merupakan sebutan atau panggilan untuk memanjakan istri. Jadi tidak memanggilnya dengan namanya, tapi memanggilnya dengan sesuatu yang dia sukai, yaitu Al-Humaira. Wahai perempuan yang putih kemerah-merahan wajahnya. Kemudian di antara akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu mendengar saran dari keluarganya. Suatu ketika dikisahkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin ingin menunaikan haji ke Makkah. Kemudian jalan mereka ditutup dan dihalangi oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi terpaksa haji dibatalkan dan Nabi memerintah para sahabat untuk bertahallul dari ihram haji mereka. Namun tidak ada yang mendengarkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW pulang ke Ummi Salamah, yaitu salah satu istri beliau radhiyallahu anha, dan Ummi Salamah melihat Nabi sedang kesal. Tidak ada yang mendengarkan perintah Nabi untuk bertahallul. Kemudian Ummi Salamah radhiyallahu anha memberikan saran kepada Nabi, "Ukhruj wa la tukallim ahadan minhum hatta tanhara budnak wa tad'u haliqak fayahliqak." Wahai Rasulullah SAW, cukup keluar dan sembelih tanpa mengajak bicara siapapun. Keluar dan sembelih dan panggil tukang cukur untuk mencukur rambutmu. Seketika itu Nabi Muhammad SAW mendengarkan saran ini dan keluar, kemudian menyembelih untanya, kemudian memanggil tukang cukur dan mencukur rambutnya. Seketika itu para sahabat melihat Nabi SAW melakukan ini. Semuanya langsung mengambil untanya dan menyembelihnya dan saling bercukur. Sehingga dikisahkan di antara mereka ada yang sampai hampir membunuh karena saking inginnya mengamalkan apa yang diamalkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antara akhlak Nabi Muhammad SAW yaitu Nabi SAW suka memberikan kegembiraan di dalam hati istri-istri beliau. Perkataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Kuntu ashrabu wa ana haid. Thumma unawilu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu fi mawdi'i fiyya fayashrab." Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah minum air sementara aku sedang haid. Kemudian aku memberikan air kepada Nabi Muhammad SAW untuk beliau minum di gelas yang aku pakai tadi. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil gelas itu dan menaruh bibirnya di bekas letak bibir Sayyidah Aisyah di gelas tersebut. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, "Wa ata'arraqul 'araq wa ana haid. Thumma unawiluhu sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu fi mawdi'i fiyya." Kemudian aku pernah berkeringat dan juga ketika itu aku haid,
aku haid dan aku memberikan minum kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi kembali menaruh bibirnya di letak bekas bibir Sayyidah Aisyah di gelas tersebut, yang dimana membuat Sayyidah Aisyah senang, gembira. Dan di antara akhlak Nabi SAW, atau di antara perbuatan beliau ketika memberikan kesenangan, memberikan kegembiraan, ketika Nabi Muhammad SAW mengajak Sayyidah Aisyah untuk berlomba lari 2 kali. Di kali pertama Sayyidah Aisyah yang menang, dan di kali kedua Sayyidah Aisyah dikalahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi berkata, hadhihi bitilk, yani kemenanganku di perlombaan kedua ini untuk membalas kemenanganmu yang pertama, wahai Aisyah. Kemudian di antara akhlak Nabi Muhammad SAW yaitu berusaha menghilangkan kesedihan dari istri-istri beliau. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW datang kepada Safiyah radhiyallahu anha, istri beliau, dan ketika itu Safiyah sedang menangis. Ditanya, apa yang membuatmu menangis? Katanya, Hafsah, salah satu istri beliau juga, mengejeknya bahwa Safiyah bintul Yahudi. Safiyah adalah anak perempuan dari seorang Yahudi, yang dimana kalimat ini membuat Sayyidah Safiyah radhiyallahu anha menangis. Kemudian kata Nabi SAW kepada Safiyah, innaki labnatu nabi, wahai Safiyah, kamu itu anak atau putri Nabi. Wa inna ammaki la nabi, dan paman kamu juga Nabi. Wa innaki la tahta nabi, dan kamu berada di bawah naungan Nabi. Fabima tafkharu alaik, maka apa yang membuat Hafsah bangga? Karena Safiyah adalah keturunan Sayyidina Musa, dan paman Safiyah atau Sayyidina Harun termasuk dari paman Safiyah. Kemudian Safiyah berada di bawah naungan Nabi Muhammad atau istri dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Hafsah, taqillah ya Hafsah, jangan ulangi lagi wahai Hafsah. Dan di antara akhlak Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, yaitu Nabi Muhammad SAW tahu keadaan-keadaan emosi istri-istri beliau. Nabi Muhammad SAW berkata kepada Aisyah, Inni la'arifu ghadabaki wa ridaki. Kata Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Aisyah, saya tahu kapan kamu marah dan kapan kamu senang. Kemudian kata Sayyidah Aisyah berkata, bagaimana engkau mengetahuinya wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, innaki idza kunti radiyah qulti bala wa rabbi Muhammad. Kalau kamu senang, kamu akan berkata betul dan demi Tuhan Muhammad. Sementara wa idza kunti sakhitah qulti la wa rabbi Ibrahim. Sementara kalau kamu marah, kamu akan mengatakan tidak dan demi Tuhan Ibrahim. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, betul. Kalau saya marah, saya tidak ingin menyebutkan namamu. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang akhlak Nabi Muhammad SAW bersama teman-temannya. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ميراث الرسل ينادينا فلنحمل للقوم الدينا